China adalah Kung Fu Panda. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. China adalah Kung Fu Panda, bukan domba yang bisa disembeli oleh siapapun. Seiring semakin menurunnya kekuatan nasional Paman Sam, membuatnya sangat sensitif terhadap negara-negara adidaya pesaingnya seperti China dan Rusia. Sejak pecahnya Perang Ukraina, Amerika Serikat dan sekutunya tidak lagi menutupi wajah aslinya, nenek moyang bajak laut. Semua negara di dunia termasuk China berharap dapat hidup damai berdampingan dengan Amerika Serikat dan bekerja sama saling menguntungkan di kawasan Asia Pasifik. Namun sifat alaminya yang agresif selalu diiringi dengan serangkaian pernyataan tidak ramah terhadap China. Perang Ukraina telah memasuki momen kritis. Ukraina telah menjadi umpan meriam di medan perang Amerika Serikat dan NATO yang telah menjadi proksi perang. Dalam konflik ini, Amerika Serikat berperan sebagai seorang atlet dan wasit yang mendorong sanksi ekstrim terhadap Rusia di komunitas internasional, mencoba menjerumuskan Rusia ke dalam rawa perang dan tidak dapat melepaskan diri. Jika perang berlangsung lama, Rusia sangat berkemungkinan terpaksa menggunakan kartu trufnya, sehingga Perang Dunia Ketiga dapat pecah kapan saja. Selain Perang Ukraina, Paman Sam juga berusaha menciptakan konflik di Asia, sehingga hubungan Amerika Serikat-China telah berada di ambang jurang. Amerika Serikat sedang mencoba untuk membentuk blok militer seperti NATO di Asia untuk berbenturan dengan China. Jika ada negara-negara Asia bersedia menjadi pion Amerika Serikat sebagai NATO Asia, China dan Amerika Serikat akan bentrokan secara langsung. Amerika Serikat mungkin telah meremehkan kekuatan nasional dan kekuatan militer China yang sebenarnya. Alasan penting mengapa Amerika Serikat terus-menerus memprovokasi dunia adalah untuk mempertahankan hegemoninya dengan melemahkan perkembangan China. Bagi China, perdamaian adalah satu-satunya jalan untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap negara. China telah berulang kali mengungkapkan keinginan yang sebenarnya kepada Amerika Serikat untuk saling bekerja sama. Namun sayangnya, negara militeristik seperti Amerika Serikat tidak peduli bagaimana duta besar China menjelaskannya. Amerika Serikat tetap agresif dengan sikap bermusuhan. Tindakan bermusuhan Amerika Serikat mungkin membuat China tidak punya pilihan lain. Karena pembangunan mensejahterakan rakyat adalah hak dasar setiap negara di dunia. Setiap tindakan yang menghalangi pembangunan China adalah melawan China. China tidak akan membiarkan Amerika Serikat mendirikan blok militer di Asia untuk menahan pembangunan China dan negara-negara tetangga Asia lainnya. Pada saat yang sama, China juga secara aktif menjajaki kemungkinan memperkuat mekanisme kerjasama militer dan keamanan dengan negara-negara Asia melalui organisasi multilateral regional. Aliansi Asia yang dibangun oleh Amerika Serikat atas dasar kebohongan untuk kepentingannya sendiri tidak dapat menjaga keamanan Asia, seperti AUKUS dan Quad. Paman Sam mungkin perlu menyadari bahwa China bukanlah Rusia. China memiliki kepentingan yang luas dengan Amerika Serikat. China tidak ingin melihat provokasi Amerika Serikat yang berujung pada kerugian keduanya. Hubungan perdagangan China dan Amerika Serikat sangatlah erat. Amerika Serikat mengimpor banyak barang konsumsi dari China untuk memenuhi kebutuhan konsumen Amerika. Jika hubungan perdagangan Amerika Serikat-China terganggu, konsumen Amerika Serikat akan menderita secara signifikan. Meskipun perkembangan hubungan perdagangan kedua negara tidak dapat mengubah hubungan politik China-Amerika Serikat secara mendasar, namun China tetap berharap Amerika Serikat harus mempertimbangkan konsekuensi serius dari rusaknya hubungan antara kedua raksasa. Amerika Serikat selalu menentang diplomasi koersif. Sebaliknya, segala tindakan Amerika Serikat sepenuhnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah inisiator diplomasi koersif. Amerika Serikat sering mengancam negara lain untuk mendukung Amerika Serikat, seperti perlakuan Amerika Serikat terhadap Serbia dan negara-negara Eropa lainnya untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Paman Sam memaksa India untuk mengutuk dan memutuskan hubungan perdagangan dengan Rusia. Semua ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menggunakan kekuatan sisa hegemoniknya memaksa negara-negara di dunia untuk mencapai kepentingannya sendiri. Misalnya lagi, survei Lembaga Penelitian Ilmiah Amerika memanipulasi citra China di Amerika Serikat telah menurun.
Ini adalah hasil karya dari upaya agresif pemerintah federal dan LSM yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Dari sejarah 5.000 tahun China telah menunjukkan bahwa negeri panda adalah negara yang cinta damai, dan China tidak akan merugikan kepentingan Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat justru menjadikan China saingan strategis terbesarnya, karena China telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia yang memiliki kemampuan menantang posisi nomor 1 Amerika Serikat. Ini adalah manifestasi khas dari hegemonisme dan chauvinisme kekuatan besar yang sedang digerakkan. China berharap Amerika Serikat menyadari bahwa membagi dunia menjadi dua kubu, mengisolasi China tidak akan memberikan efek yang diharapkan. Semakin banyak negara telah menyadari mentalitas Perang Dingin Amerika Serikat hanya akan mendorong dunia ke dalam jurang perpecahan. Hanya dengan memperkuat kerjasama dan memecahkan masalah melalui negosiasi, pembangunan secara damai baru dapat direalisasikan. Dunia semakin jelas tindakan Amerika Serikat terhadap konflik Ukraina sepenuhnya menunjukkan Amerika Serikat menggunakan Ukraina sebagai pion untuk melemahkan kekuatan militer Rusia dengan mengorbankan Ukraina. Bahkan kandidat Presiden Prancis Marine Le Pen telah menegaskan mereka akan menuntut kompensasi dari Amerika Serikat jika beliau memenangkan pemilu. Hal ini menunjukkan politisi di beberapa negara Eropa telah menyadari siapa sebenarnya Paman Sam. Sejak pecahnya konflik Ukraina, semakin banyak negara Eropa yang membeli jet tempur canggih dari Amerika Serikat. Semua ini juga menunjukkan Paman Sam akan terus-menerus menciptakan konflik dan musuh untuk keberlangsungan bisnis industri militernya. China melakukan segala daya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada konsumen Amerika. Namun, itu akan menjadi proses yang sangat panjang dan sulit. China berharap rakyat Amerika akan menyadari bahwa China adalah kungfu panda, bukan domba yang bisa disembelih siapapun. Setiap upaya memprovokasi konflik menjadikan China sebagai musuh, maka Paman Sam hanya akan memanen konsekuensinya sendiri. Saat ini, hubungan China-Amerika Serikat sedang berada di persimpangan jalan. Amerika Serikat di sisi lain berharap menciptakan konflik di Asia, mengalihkan perhatian dan menutupi masalah domestik di Amerika Serikat. Hubungan China-Amerika Serikat tampaknya sulit dapat didamaikan lagi. Namun, China masih tetap berharap Amerika Serikat dapat melepaskan mentalitas Perang Dingin dan mencari peluang kerjasama. Akan tetapi, niat baik dan harapan China telah disalahartikan oleh Amerika Serikat bahwa China memiliki permohonan dari Amerika Serikat, sehingga memperlakukan China dengan cara yang sama mereka memperlakukan negara lain. Amerika Serikat memaksa negara lain berbalik dan menuduh China memaksa negara lain. Ini mengingatkan masa kecil Ricky tentang anak tetangga yang sering berdusta. Tindakan Paman Sam telah memaksa China untuk melakukan persiapan penuh pada serangkaian masalah besar. China berharap pantai barat Pasifik akan tetap tenang dan damai, sehingga negara-negara Asia dapat membangun dengan damai. Apakah kedatangan Presiden Amerika Serikat akan memicu badai laut, memisahkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi dua, menciptakan konfrontasi dan memprovokasi konflik, dan pada akhirnya Amerika Serikat akan mendapatkan manfaat darinya? Tetapi satu hal yang pasti, seperti kutipan pepatah Tiongkok mengatakan, "De dao duo zhu, shi dao gua zhu," artinya, berdiri di atas keadilan dan kebaikan akan mendapatkan banyak dukungan dan bantuan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap moralitas dan kebenaran pasti akan diisolasikan. Sebagai contohnya, undangan Amerika Serikat untuk KTT ASEAN ke Washington ditolak oleh para pemimpin ASEAN beberapa saat yang lalu. Sebagai negara terbesar perintis ASEAN, Indonesia dengan tegasnya menekankan dalam Jakarta Post mengenai KTT Amerika Serikat ASEAN yang ditunda namun akan diadakan pada bulan Mei mendatang, mengatakan, baik China dan Amerika Serikat sangatlah penting bagi ASEAN. Tetapi Amerika Serikat bukan lagi pemain dominan satu-satunya di dunia. Negara-negara ASEAN ingin menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi juga tidak ingin menyinggung China. Semoga kunjungan Presiden Amerika Serikat ke pertemuan kawasan Asia Pasifik di bulan Mei mendatang, termasuk KTT ASEAN Amerika Serikat, tidak menimbulkan badai gelombang di Asia, melainkan memberikan peluang pembangunan yang damai bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!